Perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Jelas tentang Lawrence Kohlberg. Kohlberg lahir di Brownsville, New York. Pandangannya banyak diwarnai oleh Jean Piaget yang terkenal dengan perkembangan kognitifnya. Kohlberg mengikuti Piaget dan banyak melakukan studi terkait logika moral pada anak dan remaja. Konsep dasar perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Perkembangan moral dalam pandangan Kohlberg lebih pada penalaran moral. Penalaran moral berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu tindakan dianggap baik atau benar, ataupun dianggap buruk atau salah oleh seseorang. Penalaran terus berkembang sehingga ada tahap-tahap perkembangan moral yang menunjukkan tingkat penalaran dalam menilai situasi moral. Penalaran moral tidak sama dengan sikap moral, sekalipun penalaran menjadi dasar perilaku etis. Setiap orang melalui tahapan-tahapan secara seksuali, artinya tidak ada yang dilompati. 6 tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg melakukan penelitian di Amerika yang kemudian menjadi fondasinya untuk merumuskan tahapan perkembangan moral. Menurutnya, tahap perkembangan moral dibagi menjadi 3 level. Setiap level memiliki 2 tahap, sehingga seluruhnya menjadi 6 tahap level. Level pertama prakonvensional. Tahap pertama menghindari hukuman, dan tahap kedua keuntungan dan minat pribadi. Yang selanjutnya level kedua konvensional, terdiri dari tahap ketiga dan tahap keempat. Tahap ketiga yaitu menjaga sikap orang baik, dan tahap keempat memelihara peraturan. Tahap 1 menghindari hukuman. Di tahap ini, seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Contohnya adalah ketika seseorang tidak menerobos lampu merah di jalan raya. Dia melakukannya semata-mata karena tidak ingin seorang polisi mengejar atau menilangnya. Tahap kedua, keuntungan dan minat pribadi. Di tahap ini, tindakan dilakukan dengan memperhitungkan apa yang akan didapatkan olehnya. Seperti, apa untungnya bagiku, aku akan membantunya, karena suatu hari dia akan balas denganku. Tahap ketiga, menjaga sikap orang baik. Seseorang mungkin menghindari pertengkaran karena ia memikirkan bagaimana kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain terhadapnya. Ia tidak bertengkar karena itu tidak baik, dan orang baik tidak melakukannya. Itulah jadi pada tahap ketiga. Tahap keempat, memelihara peraturan. Seorang ketua kelas mengerai kedua temannya yang bertengkar karena ia berpikir peraturan harus ditegakkan, dan jika tidak ada yang mematuhinya, maka keadaan akan menjadi kacau. Karenanya peraturan harus selalu dipatuhi untuk memberikan kenyamanan bagi semua orang. Tahap kelima, orientasi kontrak sosial. Dalam tahap ini, seseorang menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan situasi berbeda. Ia berpikir bahwa tidak ada yang absolut atau pasti ketika melihat sebuah kasus. Hak-hak individu harus dilihat bersamaan dengan hukum yang ada. Tahap keenam, prinsip etika universal. Tahap ini adalah tahap yang menggambarkan prinsip internal seseorang. Ia melakukan hal yang dianggapnya benar walaupun bertentangan